Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, it's Arvan Aditya from 10 Automotive Engineering 2. Today we are going to talk about micrometer. Let's get started. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mikrometer. Yang pertama adalah frame. Frame adalah bagian utama mikrometer yang berbentuk huruf C dan terbuat dari logam tahan panas. Frame berfungsi sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer lainnya dan pegangan mikrometer. Yang kedua adalah anvil. Anvil atau poros tetap adalah batang kecil yang terletak di ujung frame dan berfungsi sebagai penahan benda yang akan diukur. Yang ketiga adalah spindle atau poros gerak. Spindle atau poros gerak adalah batang berbentuk silinder yang dapat digerakkan menuju poros tab. Yang keempat adalah lock nut atau pengunci. Lock nut atau pengunci berfungsi untuk menahan poros gerak agar tidak bergerak saat pengukuran. Yang kelima adalah sleeve. Sleeve adalah batang logam berbentuk tabung yang terletak di ujung luar frame dan berfungsi sebagai petunjuk skala pengukuran. Yang keenam adalah timbel. Timbel adalah batang logam berbentuk tabung yang terletak di bagian luar sleeve dan berfungsi untuk meletakkan skala nonius. Yang ketujuh adalah ratchet. Ratchet berfungsi untuk memutar poros gerak saat ujung poros gerak sudah dekat dengan benda yang akan diukur. Yang kedelapan adalah skala utama. Skala utama terletak pada bagian luar sleeve dan digunakan sebagai acuan awal saat pengukuran. Yang kesembilan adalah skala nonius atau vernier. Skala nonius atau vernier adalah skala putar yang berada di bagian timbel dan memiliki pembagian kecil daripada skala utama. Sebelum kita menggunakan alat ukur mikrometer, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu. Yang pertama, bersihkan anvil menggunakan kain bersih. Lalu putar ratchet searah jarum jam sampai menyentuh anvil dan berbunyi 3 kali. Lalu putar lock nut agar tidak bergeser. Setelah itu lakukan kalibrasi dengan memutar sleeve menggunakan mikrometer adjusting range hingga lurus pada garis 0. Jika garis sudah lurus pada angka 0, mikrometer sudah bisa digunakan. Setelah kita melakukan kalibrasi, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan mikrometer. Yang pertama, siapkan benda yang akan diukur, lalu letakkan benda tengah anvil dan spindle, lalu putar ratchet searah jarum jam sampai bunyi klik 1-3 kali. Lalu geser lock nut agar tidak mengunci.
Yang pertama kita tulis skala sleeve terlebih dahulu. Skala sleeve-nya adalah 21,50 mm. Lalu kita tulis skala timbel. Skala timbelnya adalah 0,34 mm. Lalu dikali tingkat ketelitiannya. Nol koma 01 mm sama dengan hasilnya adalah 0,34 mm. Lalu tambahkan skala sleeve dan skala timbel. 21,50 mm. 0,34 mm. Hasilnya adalah 21,84 mm. Lalu kita ke contoh yang kedua. Seperti tadi, letakkan benda yang akan kita ukur di tengah-tengah anvil dan spindle. Lalu putar reset searah jarum jam sampai berbunyi klik 1-3 kali. Lalu geser lokat agar tidak bergeser saat pengukuran. Dan hasilnya adalah, kita tulis skala sleeve terlebih dahulu. Skala sleeve-nya adalah 9,50 mm. Lalu tulis skala timbel. Skala timbelnya adalah 34 mm dikali 0,01 mm sama dengan 0,34 mm. Lalu tambahkan skala sleeve dan skala timbel. Sembilan 0,50 0,34 tambah sama dengan 9,84. Jadi kesimpulan dari video tersebut adalah mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter luar suatu benda dengan ketelitian lebih tinggi. That's it for today's video. Thanks for watching. If you like this video, please like, comment, and subscribe. See you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.